Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tidak kekurangan sesuatu hal apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan termulia, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bisa berjumpa kembali di season yang kedua ini di pembelajaran pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti di kelas 11, yang mana di kelas 11 ini kita akan mempelajari yang pertama adalah iman. Judulnya, materi yang pertama ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, teman-teman bisa nanti mendownload buku elektriknya ataupun e-booknya di Google dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nggak harus buka Google terus-menerus, teman-teman bisa lihat bukunya di Google. Tinggal memasukkan deskripsi buku PAI kelas 11 kurikulum 2013. Nah, di situ sudah dijelaskan dari mulai bab pertama sampai dengan bab terakhir, pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11. Nah, untuk teman-teman semuanya, di materi yang pertama ini tadi saya sudah sampaikan bahwa judul materinya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dari judul tersebut kita bisa sedikit mengetahui bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang akan menerangkan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Atas dasar apa Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup? Banyak sekali dalil, banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca saja, bukan hanya Al-Quran itu untuk sebagai hal yang bisa dihafal saja, tapi banyak hal yang dalam kehidupan sehari-hari kita harus berpegang teguh terhadap Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini," aku tinggalkan untuk kalian dua hal, di mana kalian tidak akan pernah tersesat ketika kalian berpegang teguh terhadap keduanya, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah adalah hadis. Untuk selanjutnya adalah kalau misalkan ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu adalah dasar di mana Al-Quran merupakan sunnah dan merupakan pedoman hidup bagi kita umat manusia yang ingin selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang Al-Quran, kita tahu bahwa Allah menurunkan tidak hanya Al-Quran sebagai kitabullah. Ada 4 kitab yang Allah turunkan. Yang pertama adalah kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran sebagai pelengkap dan juga penyempurna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata dari keempat kitab itu kita bisa
memperhatikan bahwa untuk zaman sekarang, kita di zaman umatnya Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga kitab, yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, dan yang ketiga adalah kitab Injil. Itu hanya wajib kita ketahui saja bahwa Allah pernah menurunkan tiga kitab itu. Yang pertama adalah kitab Taurat, Zabur, dan juga kitab Injil. Tidak wajib kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena inti daripada kitab Taurat, Zabur, dan juga Injil itu sudah Allah sempurnakan dalam kitab Al-Quran. Apa bukti daripada bahwa Allah menyempurnakan Al-Quran daripada kitab-kitab sebelumnya? Semuanya itu tercantum dalam ayat Al-Quran, dan juga kisah-kisah yang dimana kisah tersebut menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan kisah-kisah yang sesuatu hal yang akan kita hadapi, yang akan dihadapi oleh manusia nanti di masa yang akan datang. Nah, Allah menurunkan tidak hanya kitab, ternyata Allah juga menurunkan berupa suhuf. Kalau kitab Allah itu deskripsinya ada di sini dijelaskan bahwa yang namanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu hal yang sudah dibukukan, yang bentuknya itu tidak hanya lembaran-lembaran kecil saja, akan tetapi kalau suhuf itu hanya berbentuk lembaran-lembaran kecil saja. Banyak nabi-nabi yang Allah berikan suhuf. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim, di mana kita bisa tahu bahwa Nabi Ibrahim diberikan suhuf? Yaitu di ayat terakhir, Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, di ayat terakhir di salah satu surah itu menjelaskan bahwa Allah memberikan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini tidak hanya mendapatkan kitab, tapi juga mendapatkan suhuf. Nah, selanjutnya perbedaan antara kitab dan suhuf yang kedua adalah kalau suhuf itu isinya simpel, jadi tidak menerangkan terhadap hal-hal yang detail. Akan tetapi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi yang 4 ini, kalau kitab itu lebih lengkap isinya, gitu kan? Tidak hanya berupa kode-kode, akan tetapi Allah juga melengkapi dari mulai syariat dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali perbedaan terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan. Ketika kitab Taurat itu Allah isi di dalamnya itu adalah penghormatan nama-nama daripada Allah. Karena apa? Kenapa Allah turunkan dalam kitab Taurat ini lebih banyak penghormatan kepada Allah, penghormatan kepada ibu bapak, dan juga larangan-larangan? Karena zamannya Nabi Musa alaihissalam itu merupakan zaman di mana orang-orang itu bertumbuh tinggi, bertumbuh kuat, dan mereka itu mampu untuk menguasai ilmu sihir. Nah, oleh sebab itu zamannya Nabi Musa alaihissalam ini Allah menurunkan kitab Taurat supaya apa? Supaya manusia pada zaman itu tidak beriman kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zaman-zaman kemusyrikan itu zaman-zaman banyaknya sihir, banyaknya hal-hal yang berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib, banyak manusia yang berhubungan dengan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah zamannya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kalau kita tahu kisah daripada salah satu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nah, karena apa? Karena zaman-zamannya Nabi Musa alaihissalam adalah zaman di mana banyak sekali orang, bahkan Fir'aun itu sendiri bisa menggunakan ilmu sihir.
Sehingga apa? Dengan sihirnya itu Firaun mengaku bahwa dia adalah sebagai Tuhan. Karena apa? Yang pertama, dia bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, dia bisa mengabulkan sesuatu hal dan sebagainya. Nah, makanya Allah menurunkan inti daripada kitab Taurat ini adalah pujian-pujian penghormatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintamu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kamu ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahkan kekuatan yang kau miliki adalah kekuatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jangan berdusta, jangan berbuat cabul, jangan mencuri, jangan mencaci maki. Itu adalah inti dari kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sesuai dengan zaman itu. Karena sekali lagi zamannya Nabi Musa merupakan zaman di mana manusia amat sangat erat hubungannya dengan syirik, dengan apa? Dengan ilmu-ilmu sihir, dengan jin, dengan syaitan. Nah, maka isi daripada kitabnya Nabi Musa alaihissalam adalah seperti itu, dan Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Musa pun sebagai tanda-tanda kenabiannya, sebagai tanda-tanda bahwa kekuatan Allah lebih mulia adalah dengan hal-hal yang bisa yang masuk ke dalam pikiran mereka, kaum Nabi Musa pada saat itu. Mukjizatnya adalah Nabi Musa tongkatnya bisa berubah menjadi ular, Nabi Musa bisa membelah laut dan sebagainya. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Nah, di mana kitab Zabur ini Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa sih yang terdapat dalam kitab Zabur ini? Kitab Zabur itu terdiri daripada nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian untuk perorangan, nyanyian ratapan, nyanyian untuk para raja dan sebagainya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada zaman Nabi Daud alaihissalam ini, manusia pada saat itu mereka amat sangat menyukai terhadap nyanyian, terhadap syair-syair, pujian-pujian. Maka di zamannya Nabi Daud alaihissalam, Allah turunkan kitab berupa kitab Zabur ini. Isinya adalah syair-syair dan juga nyanyian kepada Allah, nyanyian kepada para pemimpin, nyanyian untuk diri sendiri itu. Jadi bukan berarti Allah turunkan kitab itu dari satu nabi ke nabi yang lain itu sama isinya. Intinya adalah sama, akan tetapi cara Allah menurunkan itu tidak sama sesuai dengan apa yang ada pada zaman itu. Bahkan Nabi Daud ini merupakan nabi yang salah satu nabi yang suaranya itu amat sangat bagus. Bahkan ada doa di mana kalau misalnya kita mau suara kita itu bagus, maka kita bertawasul kepada Nabi Daud alaihissalam. Doanya apa, Kak? Doanya adalah Allahumma kasauti Daud alaihissalam. Ya Allah, jadikanlah suaraku seperti suaranya Nabi Daud alaihissalam. Makanya apa? Isi daripada kitab Zabur ini merupakan nyanyian, merupakan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab yang kedua, kitab Zabur alaihissalam. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Allah turunkan kitab Injil ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, inti daripada kitab Injil ini merupakan sama juga, merupakan nyanyian. Bahkan kitab Injil yang sekarang itu yang digunakan oleh umat non muslim, umat Kristiani, yang mereka meyakini bahwa Yesus itu merupakan Tuhan mereka, dan mereka bisa teman-teman lihat kalau misalkan sedang melakukan peribadatan itu bentuknya adalah nyanyian. Karena apa? Karena pada zaman Nabi Isa alaihissalam pun hampir sama seperti zamannya Nabi Daud alaihissalam, di mana mereka menyukai nyanyian. Bahkan sampai sekarang, walaupun kitab Injil ini bukan merupakan kitab yang asli lagi,
gitu kan. Dalamnya berupa nyanyian-nyanyian, dan teman-teman pun bisa melihat bahwa umat yang masih meyakini terhadap kitab Injil ini, mereka setiap hari Minggu melakukan peribadatannya itu dengan bernyanyi dan lain sebagainya. Tapi teman-teman harus tahu, tadi di awal kalian sudah sampaikan bahwa 3 kitab itu, dari mulai kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil itu hanya wajib kita ketahui saja. Kita tidak harus mempelajari isinya, karena dikhawatirkan ketika memang kita belum kuat, kita bisa terkecoh dengan apa yang ada di dalamnya. Ternyata kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil yang ada pada saat ini bukanlah kitab-kitab yang asli yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, akan tetapi sudah banyak perubahan yang dimana dalam kitab-kitab tersebut kita wajibkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipeleset-pelesetkan, diganti. Dan juga di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa akan ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Di dalam kitab-kitab yang 3 tersebut pada zaman ini sudah tidak ada, dihapus. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Isi daripada kitab Al-Quran ini banyak sekali isi daripada Al-Quran. Kenapa perbedaannya kok Al-Quran ini lebih banyak isinya? Karena tidak ada kitab yang Allah turunkan lagi kecuali yang terakhir adalah kitab Al-Quran ini, sehingga isi daripada Al-Quran itu amat sangat kompleks, amat sangat lengkap, sehingga segala macam aspek kehidupan dalam kehidupan umat manusia, dari mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai dengan akhir nanti, di zamannya di akhir zaman nanti, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Banyak sekali nama-nama daripada Al-Quran ini. Ada Al-Huda, ada Al-Furqan, ada Asy-Syifa, ada Al-Kitab, dan lain sebagainya. Nah, dari Al-Quran ini Allah turunkan Al-Quran sebanyak 6.666 ayat, di mana ayat-ayat tersebut menjelaskan akidah atau keimanan. Ayat-ayat tersebut juga menjelaskan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, dan juga semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu adalah inti daripada Al-Quran. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu'alaikum ajmain. Sebelum kita tutup, kita baca sholawat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf suaranya agak sedikit kurang baik karena Karis kebetulan lagi kurang sehat. Mohon doanya mudah-mudahan disehatkan kembali. Itu saja yang dapat Karis sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.